Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulidi Abimana Putra, NIM 22010023. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang directional drilling. Langsung saja kita masuk yang pertama. Kita masuk di definisi dulu. Apa sih sebenarnya directional atau drilling atau pemboran berarah? Yaitu seni membelokkan lubang sumur untuk kemudian diarahkan ke sasaran tertentu. Jadi intinya hanya itu ya. Jadi intinya tuh kayak cuma directional atau berarah. Jadi pada drilling tuh kan ada 3 kan. Ada vertikal, terus ada horizontal, sama yang 3 itu. Nah itu yang kalau vertikal itu tegak lurus. Jadi kita ngebor ini yang ini ke bawah, ini yang biru. Oke. Dia jadi ke bawah ngebornya ke oil field yang ini. Kalau yang horizontal itu dia belok ke kanan ke sini. Nah, ini kalau berarah ini, nah ini baru yang ini sama yang merah ini. Nah, apa sih tujuan dari directional drilling ini? Yang pertama itu adalah kita bisa meningkatkan laju produksi sumur. Lalu yang kedua itu kita bisa meningkatkan recovery sumur. Lalu kita bisa membuat reservoir yang bisa dibilang tidak ekonomis, itu bisa dikembangkan lagi dengan drilling yang berarah gitu kan. Lalu kita bisa memperkecil terjadinya water and gas coning gitu. Lalu faktor-faktor yang dipengaruhi oleh pemboran direksional ini yaitu ada kondisi permukaan, yaitu bila permukaan itu tidak memungkinkan untuk didirikan lokasi yang pemboran vertikal atau yang tegak. Misal reservoirnya berada di bawah kota, reservoir berada di bawah sungai, di bawah danau, lalu reservoir di bawah tebing, di bawah perumahan. Nah itu menjadi alasan kenapa kita using drilling directional gitu kan. Langsung aja kita masuk ke gambar yang pertama. Ini adalah contoh ketika reservoirnya di bawah sungai. Penjelasannya yaitu ketika kita melakukan drilling vertikal, jadi kan kita harus di sungai ini kan. Itu semi offshore lah ya. Kalau semi offshore itu biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu justru lebih besar dibanding kita menggunakan directional ini. Jadi diupayakanlah ketika ada reservoir yang berada di bawah sungai, itu dibuat beberapa meter dari lokasi reservoir, itu baru kita bor dan akhirnya kita belokkan atau berarah menuju si pay zone minyaknya itu sendiri. Lalu yang gambar kedua ini ada di perkotaan. Nah, apabila kalau kita di perkotaan ini kan kita itu mengganggu aktivitas publik gitu kan. Kita kalau vertikal di tengah-tengah sini, ini kan nggak mungkin kan, soalnya kan rig ini kan gede. Jadi untuk membawa alat-alat rignya pun ya bisa dibilang cukup memuat banyak kendaraan kan. Itu pasti mengganggu dari segi apapun itu. Nah itu kurang efektif, dan akhirnya ketika kita menemukan solusi dengan menemukan directional drilling, itu kita bisa mengebor di jarak yang tertentu jauh dari perkotaan, lalu kita membelokkan ketika sudah pas dengan titik beloknya, lalu kita mengarahkan ke reservoir yang ada pay zone-nya. Dan untuk drilling seperti ini pun kembali lagi ini lebih murah dibanding kita harus memaksakan harus di tengah kota ini kan, harus perizinan apa segala macam lahan, dan itu kan pasti memakan biaya waktu yang lama dan izinnya pun lama gitu. Nah ini ada
salt dome atau kubah garam. Ini ada salt dome tuh sebenarnya gundukan atau kolom garam dalam jumlah besar yang terangkat ke permukaan bumi karena perbedaan massa jenis batuan dengan massa jenis garam itu sendiri. Jika dilakukan pemboran vertikal dari permukaan sampai ke target, ini kan, nah ini kita yang tengah, ini kita ambil contoh yang tengah. Dengan menembus kubah garam, banyak permasalahan tuh yang kita bakal dapat. Salah satunya itu akan loss circulation karena kubah garam ini mempunyai porositas yang dan permeabilitas yang sangat baik gitu kan, sehingga kalau melumpur akan berkurang dan akan memacu nanti terjadinya kick ya. Selain itu garam juga akan larut dan dinding lubang akan runtuh, dinding formasinya itu bakalan runtuh dan akhirnya simatnya itu bakalan masuk dan loss circulation gitu kan. Karena sifat fisik kubah garam ini, sifat salt dome ini itu kurang kompak yang akibatnya nanti pipanya akan terjepit atau pipe stacking. Untuk itu kubah garam ini harus banget kita hindari ketika sedang melakukan drilling. Nah kita lihat, maka dilakukanlah drilling yang dari sebelah kanan ini. Yang ini itu kan membelok dari kondisi salt dome nya itu di bawah ini kan. Nah, ketika sudah mencapai titik poin dari reservoirnya, baru kita belok ke zona Poisson-nya. Lanjut, reservoir di bawah patahan. Nah, jika dilakukan drilling vertikal yang menembus patahan, banyak problem yang kita dapat, yaitu seperti saat pemborannya itu kita bit dan drill string kita itu akan cenderung mengikuti sela-sela patahan. Selain itu akan terjadi loss circulation pada saat menembus patahan tersebut. Walaupun di saat drilling permasalahan tersebut dapat diatasi, namun kemudian akan timbul berbagai masalah lagi di mana lubang akan terpotong oleh patahan. Intinya kita meminimalisir problem ya ketika melakukan suatu project drilling. Ketika kita bisa memanfaatkan suatu solusi yang lebih baik dibanding vertikal, kita bisa mendapatkan solusi yaitu directional drilling. Ini selanjutnya ada relief well. Jadi relief well ini sebenarnya ya hanya satu sumur yang mengalami blowout dan terbakar. Itu bisa dibuat satu atau dua sumur yang berarah itu menuju formasi yang menyebabkan terjadi blowout tersebut. Itu dimasukkan oleh fluida yang untuk mematikan sumur yang terbakar tadi ya, itu makanya disebut sumur relief well. Nah ini kan anggaplah ini kita sedang bor di sini, lalu kita amit-amitnya terjadi blowout, itu kita bisa diatasi dengan yang namanya directional drilling di sini ya. Itu kan kita bisa menginjek fluida yang di sini, itu kita bisa menetralkan menggunakan mat, lalu akhirnya kondisi blowout itu bisa terselesaikan gitu kan. Oke. Kita lanjut di batas kepemilikan. Nah, ini pun penting ya, soalnya pada pemboran itu banyak sekali cobaan dan rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi gitu kan. Dan pada saat permukaan itu terdapat batas yang memungkinkan untuk menetapkan titik lokasi agar dapat melakukan pemboran vertikal seperti tempat-tempat kepemilikan tanah. Ini kan nggak mungkin kan, semisal ini punya tanahnya warga gitu kan, atau punya tanahnya pemerintah, itu kan kita kalau emang tidak diizinkan kan ya udah kita nggak bisa buat apa-apa dong. Jadi kita harus drilling tidak sesuai di atasnya gitu. Misalkan kalau kita sesuai di atas kan kita harusnya di sini kan, tinggal kita pasang rig di sini, lalu kita vertical drilling dan akhirnya masuk ke zona Poisson-nya gitu kan. Nah ini nggak bisa, soalnya ada batas kepemilikan tanah, maupun itu pemilikan tanah dari warga atau
pemerintah yang tidak mendapatkan izin. Nah, itu akhirnya kita melakukan directional drilling, yaitu pembelokan pada saat pemboran menuju tie zone. Nah, kita mulai masuk ke equipmentnya. Equipment apa aja sih yang ditampilkan dalam directional drilling? Yang pertama itu adalah ada spud bit ya. Spud bit ini fungsinya itu sebagai mata bor dalam pemboran berarah untuk formasi yang lunak. Jadi mekanismenya ini, spud pin ini merupakan bit tanpa ruler. Nah ini ya. Bentuknya itu seperti baja dan mempunyai nozzle. Jadi bentuknya kayak bit ya, ini kurang jelas mungkin ya. Jadi cara kerjanya itu sama dengan badger bit, hanya di sini ditambah dengan tumbukan. Nah ini spesifikasi spud bit yang kita butuhkan untuk sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lapangan gitu kan. Nah, ini ada model-modelnya, ada inlet, outlet, valve control. Ini lanjut. Lalu yang kedua yaitu ada ini ya, ada badger bit. Badger bit itu fungsinya pembelok arah pada pemboran berarah gitu. Nah, mekanismenya pahat ini menggunakan jet bit yang lebih besar daripada bit biasa dengan 2 atau 3 kon. Prinsip kerjanya itu terletak pada tidak seimbangnya jet lumpur pada pahat. Itu akibat salah satunya jet lebih besar daripada yang lain. Nah, setelah sampai di dasar lubang, bor jet yang besar ini diarahkan ke arah yang dihendaki. Rangkaian pipa bor dikunci agar tidak dapat berputar. Lalu sedangkan lumpur pemboran itu dikompakkan dengan kapasitas pemompakan yang dapat menghasilkan semburan cukup kuat untuk menghancurkan batuan. Mirip-mirip bit lah ya. Nah ini tipe-tipenya rotary speed, cutting control, applicable formation ya. Lalu yang selanjutnya itu ada yang namanya knuckle joint. Apa sih knuckle joint itu fungsinya? Fungsinya yaitu untuk pembelok arah pada pemboran direksional gitu kan. Mekanismenya itu merupakan drill string yang diperpanjang dengan menggunakan suatu sendi peluru yang karena itu memungkinkan terjadinya putaran bersudut antara rangkaian pipa pemboran dengan pahat, di mana antara drill string dan bitnya itu di-setel pada sudut tertentu. Dan untuk mendapatkan sifat fleksibel, nah knuckle joint ini dipasang lalu pada drill pipe tanpa menggunakan drill coral gitu. Lalu ini ada spesifikasi knuckle joint yang ya dibutuhkan oleh lapangan, ini sesuai dengan size-nya, connection, product number. Mungkin itu sudah dari sananya ya, dari perusahaannya. Terus selanjutnya ada whipstock. Whipstock ini fungsinya sama untuk pembelok arah pada drilling direksional. Alat ini mekanismenya itu alat dari besi tuang yang berbentuk baja dengan saluran tempat geraknya bit yang melengkung hingga bit akan dibelokkan arahnya. Lalu whipstock ini disertakan pada daerah yang keras agar tidak mudah ikut berputar dengan berputarnya drill string. Jadi dikhususkan untuk formasi-formasi atau daerah-daerah yang keras gitu kan. Nah ini ada spesifikasinya untuk di lapangan. Lalu ada turbo drill. Apa sih turbo drill gitu kan? Sama, fungsinya masih dengan pembelok arah pada drilling direksional. Mekanismenya itu bit disambung dengan drill string dengan membentuk sudut tertentu sehingga dapat dibelokkan yang kontinu. Nah ini spesifikasinya. Lalu ada dyna drill. Dyna drill ini fungsinya itu sebagai downhole mat motor pada drilling direksional. Jadi ini downhole-nya mat motor gitu. Mekanismenya itu drill string yang tidak berputar itu akan tetapi bitnya aja yang berputar gitu. Adanya bend shaft ini pada peralatan ini akan menghasilkan lengkungan yang halus. Lalu bila rotor diputar, pompa itu akan menghisap cairan dan akan mengalirkan ke saluran yang telah ditentukan. Lalu aliran fluida pemboran yang dipompakan itu melalui rangkaian pemboran dengan kapasitas aliran tertentu
akan memutar rotor dyna-reel ini. Lalu putaran rotor ini itu akan diteruskan atau dilanjutkan ke pahat sehingga terjadi proses drilling. Itu dia asal usul mekanisme kerjanya, dan ini adalah spesifikasi dari dyna drill. Nah, ini kita harus menyesuaikan juga ya dengan lubang hole size nya ini, jadi tergantung trayeknya juga ya. Lalu ada bend sap. Bend sap ini bentuknya seperti kalau kita lihat secara kasat mata ya hanya seperti drill pipe ya, mirip-mirip dengan drill pipe gitu kan bentuknya. Tapi fungsinya itu sebagai peralatan penjunjang yang digunakan untuk pembentukan sudut pada drilling direksional. Mekanismenya itu pipa penyambung yang bentuknya bengkok. Lalu sudut pembengkokan itu dibuat beberapa macam berdasarkan laju kenaikan sudut kemiringan yang diinginkan. Pemilihan bend sap ini itu dapat didasarkan pada dyna drill yang tadi kita gunakan tadi gitu kan, yang di slide ini. Nah ini, dan laju kenaikan sudut kemiringan yang disyaratkan. Dan spesifikasinya ya ini, yaitu ada outside diameter, ada inside diameter, ada connection API, ada OHL, ada tipenya, hampir sama seperti ini ya, drill pipe. Oke, mungkin terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang drilling direksional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.